Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan saya, Roni Francis, di dalam program Roni Metafisika. Di mana di dalam setiap program Roni Metafisika ini, kita akan selalu membahas mengenai tentang keberuntungan, bisnis, hubungan, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, bagi Anda orang-orang yang penasaran bagaimana cara untuk meningkatkan kehidupan Anda dapat menonton tayangan dari program-program ini. Nah, pada episode kali ini kita masih akan sama membahas seperti di dalam episode sebelumnya, yaitu bagaimana cara Anda menjadi seorang bintang, khususnya pada tahun ini, tahun 2025, pada tahun ular kayu. Dan bagaimana cara setiap CEO menanggapinya, sehingga mereka dapat menjadi seorang bintang, dan akhirnya mereka dapat menjadi lebih dikenal lagi. Tentunya menjadi seorang bintang di sini bukan berarti Anda harus masuk di dalam televisi, kemudian Anda menampilkan dan akhirnya Anda dibayar untuk menjadi orang-orang seperti itu. Oleh karena itu, Anda harus bisa memperhatikan bagaimana cara Anda bisa menjadi lebih dikenal sehingga dapat bermanfaat di dalam pekerjaan Anda. Apapun jenis industrinya dapat Anda gunakan. Nah, inilah keunikan dari menjadi seorang bintang. Mari kita lihat pada layar berikut ini. Pada tahun 2025 ini adalah tahun ular kayu. Seperti yang sudah saya sering sampaikan, bahwa tahun ular kayu ini adalah tahun sebenarnya penuh dengan sesuatu hal yang tersembunyi. Sehingga ketika Anda ingin menjadi seorang bintang, maka Anda tidak dapat menjadi seorang bintang yang biasa-biasa saja. Karena menjadi seorang bintang tentunya tahun 2025 tidak semudah yang dipikirkan oleh orang lain. Tanpa perencanaan, tanpa adanya action yang jelas, tanpa adanya sesuatu yang baru yang Anda tampilkan, yang ingin orang dapatkan, maka Anda dapat menjadi tergerus oleh namanya tren, sehingga Anda menjadi tidak dikenal lagi. Oleh karena itu, di dalam tahun 2025 ini, bagaimana cara Anda untuk meningkatkan kemampuan diri Anda, sehingga Anda menjadi lebih dikenal lagi tahun 2025. Nah, di dalam tahun 2025 ini kita juga bisa melihat di dalam namanya tahun ular kayu, bahwa kita dapat melihat orang tidak dapat langsung menjadi lebih dikenal. Orang butuh namanya progres. Oleh karena itu, Anda harus dapat menjadi seorang yang konsisten. Anda dapat menjadi seorang yang bintang mungkin bisa saja. Anda mempunyai sesuatu keunikan bisa saja. Akan tetapi apabila Anda tidak dapat konsisten, maka Anda dapat dengan mudah hilang dari peredaran yang ada. Oleh karena itu, apabila Anda ingin menjadi seorang bintang, pastikan Anda mempunyai komitmen yang penuh untuk dapat tampil terus secara terus-menerus di layar kaca. Nah, kita dapat melihat bagaimana panduan pada tahun 2025. Pada tahun 2025, maka kita harus dapat melihat panduan yang pertama adalah roller coaster. Artinya apa? Ketika orang lain sudah menjadi lebih dikenal, artinya bukan berarti dia akan menjadi seseorang yang akan terus dikenal. Di dalam dunia yang sangat dinamis, apalagi di dalam namanya media sosial, maka akan terjadi banyak perubahan. Orang-orang yang dulu dikenal akan perlahan-lahan ada yang menghilang, digantikan oleh orang-orang baru. Nah, disinilah peluang Anda untuk bisa masuk ke dalam media sosial dan untuk bisa menjadi dikenal dan menjadi seorang bintang. Akan tetapi bagi Anda yang sudah dikenal, bagi Anda yang sudah dikenal di dalam media sosial, bagaimana cara Anda untuk dapat bertahan? Maka Anda harus mengemas diri Anda menjadi sesuatu hal yang baru lagi. Kalau misalnya Anda tetap menggunakan dengan cara-cara yang lama, tema-tema yang lama, maka sudah pasti dipastikan di dalam tahun 2025 ini Anda akan menghilang. Tahun 2025 ini Anda harus bisa menampilkan sesuatu yang baru dan sesuatu yang fresh, sesuatu yang segar untuk bisa orang nikmati. Karena orang butuh, namanya panduan yang kedua, ada uniqueness diri Anda. Nah, orang mungkin mengetahui, bagi Anda yang sudah mengetahui bahwa ada beberapa media sosial atau media sosial influencer yang dikenal oleh banyak orang, akhirnya sekarang makin lama makin menghilang. Bukan karena dengan caranya yang berbeda, tapi karena dia menggunakan cara yang terus-menerus sama. Memang betul ketika orang membangun namanya branding atau namanya uniqueness, maka orang harus melakukan sesuatu secara terus-menerus, diulang terus-menerus sehingga orang akan ingat terhadap diri dia. Tetapi Anda harus mampu mengemasnya menjadi sesuatu hal yang baru. Bisa menjadi sesuatu hal yang baru ini bukan cara, adalah dengan cara teknik yang baru, tapi bisa saja Anda menggunakan dengan tempat yang baru, kostum yang baru,
teman yang baru, ataupun kalau Anda ingin ekstrim dengan konsep yang baru, maka Anda akan terus ada di dalam media sosial dan akan menjadi lebih dikenal. Apabila Anda berada di dalam perusahaan, maka Anda harus bisa menampilkan dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang lebih fresh, maka Anda akan jauh lebih dikenal lagi. Yang kedua, uniqueness. Ketika Anda membahas tentang namanya keunikan, maka keunikan yang harus Anda tampilkan di sini yang seperti tadi saya sudah sampaikan, bagaimana Anda bisa membangun tempatnya adalah tempat Anda sendiri dengan ada berbagai macam mungkin gimmick yang hanya Anda miliki, sehingga ketika orang mencari sesuatu media atau sesuatu channel, sesuatu isi yang hanya Anda miliki, maka orang akan mencari kepada Anda. Lalu yang berikutnya adalah content aware. Zaman-zaman dahulu ketika ada di dalam media sosial ini bisa menjadi suatu tempat curhat. Adalah tempat bagi orang-orang yang ingin melampiaskan emosi mereka. Akan tetapi orang mencari media sosial saat ini adalah bagaimana sesuatu yang bisa menghibur mereka, sesuatu yang bisa mendidik mereka, mengedukasi mereka. Oleh karena itu orang-orang zaman sekarang adalah orang-orang yang semakin pintar di dalam memilih konten-konten yang ada di dalam media sosial dengan semakin banyaknya influencer-influencer baru yang masuk di dalam media sosial. Lalu bagaimana ceritanya orang-orang yang berada di dalam dunia korporat atau di dalam dunia perusahaan? Adalah orang-orang yang mampu menampilkan kedagingannya dari pengetahuan. Sehingga dia dapat menampilkan sesuatu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan. Sehingga dia menjadi orang yang dapat dicari oleh atasan mereka. Sehingga apa yang terjadi ketika atasan mereka mencari orang-orang tersebut, maka orang tersebut akan mendapatkan namanya promosi. Nah, ini pemirsa sesuatu hal yang dapat Anda manfaatkan. Menjadi seorang bintang, bukan hanya Anda dapat manfaatkan untuk bisa menjadi terkenal di dalam media sosial, tetapi bagaimana Anda mendapatkan promosi di dalam perusahaan. Anda mendapatkan kenalan lebih banyak lagi. Karena Anda mempunyai sesuatu namanya keunikan. Anda menyampaikan sesuatu dengan adanya daging, isi dari edukasi itu sendiri. Bagaimana Anda dapat memberitahu, membagikan wawasan Anda, sehingga orang lain mendapatkan manfaat dari konten Anda, dari perbincangan dengan Anda, dari berhubungan dengan Anda. Inilah yang dimanfaatkan ketika Anda menjadi seorang bintang, dan Anda dapat memberikan namanya pengaruh. Dan ketika Anda dapat memberikan pengaruh, maka orang-orang akan melihat kepada diri Anda. Nah, pemirsa, tidak menjadi sesuatu hal yang rumit ataupun sulit ketika Anda melakukan panduan ini secara terus-menerus dan Anda terus memperhatikannya, sehingga Anda tidak tergerus oleh namanya tren, karena Anda bisa menjadi seseorang unik yang dapat dicari, dan Anda adalah seseorang yang mampu melakukan edukasi, mampu menjadi seseorang yang mau didengarkan orang lain, karena Anda mempunyai sesuatu hal yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah pemirsa, nanti kita akan lebih banyak mengulas dari segi sudut SEO masing-masing. Bagaimana mereka bisa beradaptasi menjadi seorang bintang. Maka pastikan Anda terus masih bersama dengan kami. Terus masih berada dalam program Branding Metafisika. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai bagaimana menjadi seorang bintang di dalam tahun 2025. Nah, khususnya di dalam segmen ini kita akan membahas bagaimana SEO-SEO tersebut berinteraksi, bagaimana mereka menanggapi tahun 2025 supaya mereka menjadi lebih dikenal lagi dan mereka dapat memanfaatkan untuk keuntungan mereka sendiri sehingga mereka bisa mendapatkan bukan hanya dari segi materi tetapi juga mungkin promosi dan juga hubungan dengan orang lain. Mari kita lihat pada layar berikut ini tentang orang-orang bersio naga. Nah, orang-orang bersio naga seperti yang kita tahu, sio naga adalah tahun lalu ini mereka menjadi seorang jenderalnya. Akan tetapi tahun ini pun mereka mampu mendapatkan sesuatu dari tahun ular. Karena mereka masih mempunyai sisa-sisa keberuntungan ketika mereka masuk di dalam namanya tahun ular. Nah, apa yang harus mereka tampilkan di dalam media sosial ketika mereka masuk di dalam tahun ular ini? Maka mereka harus bisa menampilkan sebagai seseorang yang masih layak untuk dipercaya.
Memang ketika kita melihat di dalam namanya media sosial, banyak sekali kita sebut dengan namanya dunia tipu-tipu. Artinya, banyak orang yang menampilkan di dalam media sosial, tetapi tidak sesuai dengan aslinya. Tentunya ini tidak sepenuhnya salah, karena media sosial adalah media tontonan. Tentunya media tontonan adalah sesuatu yang apa yang ingin Anda sampaikan supaya orang melihat kepada diri Anda. Tetapi di dalam tahun 2025, untuk orang-orang bersionaga, mereka harus bisa menampilkan sesuatu sosok yang dapat dipercaya, sehingga apapun yang mereka lakukan, mereka mampu dipercaya orang lain, mampu dilihat oleh orang lain, mampu dipilih oleh orang lain. Sehingga ketika di dalam membuat suatu namanya konten di dalam media sosial, mereka harus bisa menampilkan sesuatu hubungan dengan orang lain. Ini adalah hubungan namanya hubungan kepercayaan. Misalkan, Anda dapat menampilkan sesuatu konten, Anda pergi ke tempat orang lain dan Anda berdiskusi dengan mereka, orang lain tersebut akan menunjukkan bagaimana mereka dapat menjadi seseorang yang berbeda karena dampak yang Anda berikan. Dari dampak yang Anda edukasi lakukan, kemudian ada dampak dari sesuatu pengetahuan yang Anda bagikan. Ini menjadi seorang yang dapat terpercaya. Yang kedua, orang-orang dari bersionaga ini adalah orang-orang yang mampu menampilkan di dalam media sosial, menampilkan visi untuk di masa depan. Sehingga ketika Anda menampilkan sesuatu di masa ke depan, ketika Anda berbicara tentang masa depan, maka dapat terlihat semangat pada diri Anda dan pada jiwa Anda. Jadi, ketika di dalam media sosial, Anda dapat berbicara tentang masa depan. Karena masa depan adalah sesuatu yang orang inginkan, tetapi jarang orang pikirkan. Jadi, ketika Anda membantu membicarakan sesuatu orang yang tidak pikirkan, maka mereka menjadi memikirkan apa yang mereka inginkan untuk di tahun-tahun ke depan. Untuk orang-orang bersionaga ini adalah orang-orang yang sangat bagus sekali di dalam mempengaruhi orang lain, sehingga Anda dapat menggunakan kemampuan diri Anda untuk bisa mengajak orang lain, untuk bisa melihat ke masa depan, untuk bisa bergerak menjadi sesuatu hal yang baru, untuk bisa bergerak menjadi sesuatu motor baru, sehingga mereka dapat menggerakkan sesuatu roda ekonomi, mereka menjadi penggerak-penggerak yang lain, sehingga mereka menjadi seseorang yang jauh bisa memberikan dampak kepada negara ini dan juga kepada dunia ini. Ini adalah kekuatan dari orang-orang bersio-naga. Lalu bagaimana tentang orang-orang bersio ular? Untuk orang-orang bersio ular adalah rajanya di dalam tahun 2025, sehingga mereka akan mendapatkan banyak sekali sorotan di dalam tahun 2025. Dengan usaha yang seminimal saja, Anda akan dapat suatu sorotan, sehingga Anda tidak memerlukan usaha yang besar ketika Anda ingin memulai dan Anda ingin menjadi lebih dikenal. Tetapi ingat, segala sesuatu ketika Anda mendapatkan sesuatu yang baik, pastinya ditimbul juga sesuatu hal yang tidak baik atau yang kurang baik. Ketika Anda dapat mendapatkan sorotan oleh media sosial, mendapatkan sorotan di dalam masyarakat, maka bukan hanya sesuatu hal yang baik saja yang dapat dilihat, tetapi juga sesuatu hal yang tidak baik juga. Misalkan kebiasaan-kebiasaan buruk Anda akan jauh lebih kelihatan di dalam tahun 2025 ini. Maka pastikan Anda jaga penampilan Anda jaga kelakuan Anda, sehingga dengan apa yang ditampilkan tidak menjadi sesuatu hal yang buruk untuk di masa depan. Jadi untuk bagi orang-orang yang bersio ular, walaupun tahun ini Anda menjadi rajanya, Anda menjadi jenderalnya, dan Anda dilihat, pastikan Anda dapat terus menjaga diri Anda, menjaga sesuatu hal, sesuatu yang tidak baik, sehingga tidak ada orang melihat sesuatu kekurangan pada diri Anda. Tentunya ini bukan sesuatu yang mengada-ngada dengan memberikan namanya topeng. Lalu, bagaimana caranya untuk bisa menjadi seorang bintang? Maka yang pertama adalah bagaimana Anda menampilkan secara strategik. Orang-orang yang bersio ular adalah orang-orang yang sangat baik sekali. Sehingga ketika mereka menampilkan sesuatu dengan namanya strategi, mereka menyampaikan sesuatu pandangan ke depannya, apa saja opsi-opsi dan jalan keluarnya, maka Anda akan menjadi seorang ahli, seorang expert yang dilihat oleh banyak orang. Dan orang mencari Anda karena Anda adalah dianggap seorang yang pintar, orang cerdas, orang yang smart. Karena Anda adalah orang-orang yang mampu memberikan atau melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Maka gunakan kemampuan Anda untuk bisa membaca peluang-peluang yang ada, karena Anda mampu melihat bagaimana cara memberikan jalan keluar.
Maka cara yang paling baik ketika di dalam media sosial adalah Anda dapat menampilkan namanya how to, untuk menampilkan sesuatu namanya solusi terhadap masalah-masalah yang ada, dan Anda akan bisa menjadi jauh lebih dikenal lagi. Yang kedua, bagaimana cara Anda bisa menjadi lebih menarik lagi. Ular ini bisa menjadi seseorang yang sangat-sangat menarik karena Anda ini dilihat, bukan karena Anda melakukan sesuatu hal yang membuat orang lain melihat kepada diri Anda secara langsung. Misalkan Anda ingin mengatakan kepada orang lain, lihat diri Anda. Tetapi Anda orang yang bersio ular, Anda mampu membuat orang lain melihat kepada Anda karena Anda dilihat seseorang yang elegan. Anda dapat menampilkan sesuatu, berbicara sesuatu dengan cara elegan. Maka jaga tutur kata Anda, pilih diksi Anda yang baik. Jangan sampai ketika Anda melakukan dengan diksi yang kurang baik, akhirnya Anda dikenal dengan sesuatu hal yang buruk. Orang-orang bersio ular ini adalah orang-orang yang pandai sekali untuk berdebat. Walaupun Anda jago sekali untuk berdebat, jangan sampai Anda terlibat di dalam perdebatan itu sendiri. Karena perdebatan itu ujung-ujungnya bukan hanya sesuatu hal yang mungkin Anda menangkan secara ego, akan tetapi juga akan mengambil sesuatu hal yang buruk pada diri Anda. Bahwa Anda adalah terlihat orang yang ingin mau menang sendiri. Maka pastikan ketika Anda di dalam tahun 2025, gunakan kemampuan Anda untuk menarik orang lain dengan kata-kata Anda, dengan elegansi Anda, tapi bukan untuk menjatuhkan orang lain di dalam namanya perdebatan. Orang-orang bersio ular ini adalah orang-orang yang pandai untuk dapat menggiring suatu isu atau opini, akan tetapi giringlah segala sesuatunya dengan ke arah yang baik. Karena orang bersio ular ini mampu menampilkan sesuatu dengan secara menarik strategi-strategi yang ada. Sehingga tindakan tersebut menjadi sangat-sangat elegan untuk dapat dilakukan. Sangat-sangat nikmat ketika mereka ingin melakukan hal tersebut. Nah, gunakan hal tersebut apabila Anda berada di dalam perusahaan. Apa yang harus dilakukan oleh orang bersio ular? Maka orang-orang bersio ular ini harus dapat menampilkan sesuatu secara strategi. Bagaimana mereka juga bisa menampilkan sesuatu dengan secara SOP. Akan tetapi SOP di sini bukanlah SOP untuk bagaimana untuk SOP-nya secara kaku, tapi bagaimana secara fleksibel. Nah, kita akan melihat lagi nanti bagaimana macam-macam untuk sio-sio yang lain. Bagaimana mereka menjadi seorang bintang. Maka pastikan Anda jangan kemana-mana pemirsa. Masih terus bersama dengan saya di program Learning Metafisika. Kami akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kalau tadi Anda sudah melihat bagaimana orang-orang bersio naga dan bersio ular, bagaimana cara mereka untuk bisa meningkatkan diri mereka, bisa menjadi seorang bintang, ada yang dengan cara menampilkan kekuatan hubungan mereka, bisa menjadi lebih dipercaya, ada juga yang menampilkan dengan cara strategi dan juga dengan pemilihan diksi. Nah, lalu bagaimana tentang orang-orang yang bersio lain? Mari kita lihat pada layar berikut ini. Nah, bagi Anda, orang-orang bersio kuda, ataupun pemirsa, bagi Anda yang masih belum mengetahui sampai dengan saat ini, apa sio Anda, maka Anda dapat melakukan melalui dari mesin pencari Anda. Bagaimana tahun lahir Anda dikaitkan dengan sio yang ada. Lalu bagaimana tentang orang-orang bersio kuda? Orang-orang bersio kuda ini adalah orang-orang yang sebenarnya sangat-sangat antusias dan sangat-sangat semangat. Oleh karena itu, untuk bagi Anda orang-orang bersio kuda, tentunya ini juga sangat mudah ya untuk bisa menjadi lebih dikenal di dalam tahun 2025. Walaupun Anda belum seperti orang-orang bersio ular, akan tetapi Anda sudah sama seperti orang-orang bersio ular. Artinya, Anda juga mulai dilirik oleh orang lain. Jadi bagi Anda orang-orang bersio kuda, apabila Anda belum memulai di dalam media sosial, maka mulailah segera. Karena Anda tahun ini juga dilirik oleh banyak sekali orang lain. Lalu kalau bagi Anda yang bertanya, apa yang harus saya lakukan? Untuk bagi Anda orang bersio kuda di dalam media sosial, apa yang harus saya bagikan kepada mereka? Maka Anda harus bisa menampilkan sebagai orang bersio kuda adalah semangat Anda atau figure. Semangat Anda. Jadi ketika Anda melakukan segala sesuatu dengan ada tindakan, Anda dapat melakukan sesuatu di lapangan. Anda dapat melakukan sesuatu dengan cara, misalkan, Anda dapat melakukan suatu activity
ya, sesuatu kegiatan yang ada berada di luar ruangan ataupun di dalam ruangan, tetapi Anda harus melakukan satu namanya kegiatan. Kegiatan secara terus-menerus. Contoh yang dilakukan oleh beberapa influencer dengan cara misalkan melakukan activity selama 1 atau 24 jam atau dalam waktu 2 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut. Nah, ini adalah sesuatu hal yang juga dapat dilakukan oleh orang-orang bersio kuda. Dengan cara melakukan membagi aktivitas Anda secara terus-menerus, Anda membagikan keceriaan Anda membagikan bagaimana cara Anda bisa melakukan, ini akan membuat orang lain akan tertarik pada diri Anda. Ini adalah kekuatan dari orang-orang bersio kuda. Lalu yang kedua adalah action, suatu namanya tindakan. Suatu tindakan di sini bukanlah suatu tindakan bahwa Anda pergi keluar atau ke gimana, tetapi bagaimana cara Anda menyampaikan suatu tindakan, tapi tindakan yang berdampak nyata. Apa yang Anda lakukan? Misalkan Anda dapat membangun, misalkan suatu media sosial, Anda dapat membangun mungkin untuk kreativitas. Mungkin Anda dapat membangun juga sesuatu hal yang bisa berdampak bagi orang lain. Anda membantu orang lain, suatu tindakan nyata yang dapat membantu orang lain. Nah, ini pun juga akan menjadi sesuatu hal yang sangat dilihat oleh orang lain. Lalu, bagaimana kalau kita bahas dari segi perusahaan? Bagi Anda yang berada di dalam perusahaan dan bagi Anda orang yang bersio kuda, apa yang harus Anda lakukan? Maka tunjukkanlah semangat Anda yang tidak pernah kendur. Karena orang-orang bersio kuda adalah orang-orang yang sangat tahan banting. Dengan durasi jam yang panjang, dia masih adalah orang-orang yang dapat bertahan di mana orang-orang lain sudah kelelahan. Maka tunjukkan semangat Anda. Dan juga bagaimana Anda dapat bisa berproduksi secara terus-menerus. Walaupun Anda lelah, Anda masih terus dapat berproduksi. Ini adalah kekuatan dari orang-orang bersio kuda. Lalu, tunjukkan lagi dengan namanya tindakan. Nah, bagi orang bersio kuda ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Karena bagi beberapa orang, orang-orang itu lebih banyak menggunakan namanya rencana dan juga hanya pendapat. Bagi Anda orang bersio kuda, tunjukkanlah rencana-rencana tersebut di dalam satu bentuk tindakan. Maka Anda yang dapat dilihat. Apabila ada suatu rencana pada tim Anda atau atasan Anda, maka Andalah yang bergerak maju lebih dahulu. Ini akan membuat diri Anda akan jauh lebih dikenal lagi untuk orang-orang bersio kuda. Pastikan ini Anda lakukan dan Anda dapat menjadi seorang bintang. Lalu yang terakhir kita akan melihat untuk orang bersio kambing. Untuk orang-orang bersio kambing ini adalah orang-orang yang sangat baik sekali di dalam membina orang lain. Oleh karena itu, orang-orang bersio kambing ini harus bisa menunjukkan kegunaan bagi diri mereka. Orang bersio kambing ini juga adalah orang-orang yang banyak sekali ingin menambah pengetahuan mereka. Mereka ini adalah orang-orang yang banyak dan penuh dengan keingintahuan. Karena penuh dengan keingintahuan, maka dia dicari karena pengetahuan mereka ini adalah sesuatu yang spesial. Maka kalau misalkan Anda menampilkan di dalam media sosial, pastikan Anda menampilkan sesuatu hal yang baru yang dapat berguna dari pengetahuan Anda. Contohnya, Anda dapat menampilkan konten life hack, ataupun Anda dapat menampilkan sesuatu hal yang dapat menjadi pengetahuan yang dapat dicari, tetapi orang sulit dalam mencari referensinya. Anda dapat memberikan referensinya. Ini pun juga dapat Anda lakukan. Dapat Anda lakukan sebagai orang-orang bersio kambing. Lalu, pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau bisa menjadi seorang afiliator dari orang bersio kambing? Maka Anda dapat menampilkan suatu fitur-fiturnya. Anda dapat membahasnya dengan cara menggunakannya. Sesuatu yang Anda ulik sendiri. Yang tidak sebenarnya ada di dalam fiturnya, tetapi Anda temukan. Ini adalah keunikan bagi orang-orang bersio kambing. Lalu yang kedua adalah value oriented. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berpikir tentang bagaimana membawa nilai tambah bagi orang lain. Sehingga orang ketika melihat di dalam media sosial Anda, orang melihat ada sesuatu nilai yang Anda berikan dan tidak dimiliki oleh para influencer yang lain. Maka ini dapat Anda manfaatkan menjadi sesuatu hal yang sangat berharga. Dan akhirnya Anda mempunyai pengikut yang setia. Lalu bagaimana orang yang berada di dalam perusahaan? Bagi orang-orang yang berada di dalam perusahaan, maka yang pertama kali adalah tunjukkan kegunaan Anda. Anda menjadi seorang yang mudah untuk dicari oleh orang lain. Anda menjadi seorang yang mudah diajak konsultasi. Anda menjadi seorang yang mudah untuk diajak kerjasama. Anda menjadi seorang yang mudah untuk bisa mau bekerja sama dengan orang lain, terutama di dalam proyek-proyek yang baru.
Anda tunjukkanlah bahwa diri Anda berguna untuk keterampilan-keterampilan Anda sehingga orang mau mencari diri Anda. Lalu yang kedua, Anda adalah orang yang value oriented, jadi bagaimana cara Anda melihat nilai diri Anda sendiri. Bagi beberapa orang, ketika dia mempunyai suatu keterampilan, maka cukup sampai di sana. Tetapi bagi orang bersio kambing, adalah orang-orang yang mempunyai dengan keingintahuan yang lebih tinggi, pengetahuan yang selalu ditambah, maka selalu tingkatkan kemampuan dan keterampilan diri Anda, sehingga Anda mampu lebih dicari lagi lebih banyak orang lagi. Bukan hanya rekan kerja Anda, juga atasan Anda, ataupun partner-partner, rekan kerja, dan lain-lain sebagainya. Sehingga Andalah yang menjadi bintangnya, walaupun Anda belum mendapatkan jabatannya. Sehingga suatu saat Anda akan mendapatkan namanya promosi, dan ini adalah hasil kerja keras Anda sebagai orang-orang bersio kambing. Nah, itulah pemirsa, bagaimana orang-orang dari sio naga, kemudian orang-orang bersio ular, kemudian sio kuda, dan juga terakhir adalah sio kambing. Bagaimana mereka bisa berinteraksi menjadi seorang bintang. Pastinya akan masih banyak lagi yang akan kita bahas di dalam suatu program Roni Metafisika ini, bagaimana menjadi seorang bintang. Pastikan Anda selalu menonton program Roni Metafisika karena saya akan selalu menampilkan dan kita akan selalu membagikan mengenai keberuntungan, kehidupan, hubungan, dan lain-lain sebagainya. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode berikutnya.